Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bahas tentang party time. Party time atau simpelnya adalah kegiatan kaitan dengan pesta atau party. Definisi dari undangan, surat undangan. Invitation letter is formal request for an individual who attends or is present for an event, dinner, gift, or formal occasion. Jadi surat undangan formal merupakan permintaan atau merupakan request untuk seseorang agar dia hadir dalam sebuah event, baik itu event makan malam ataupun event-event lainnya. Invitation letter are often sent for wedding. Invitation letter biasanya untuk acara pernikahan, terus juga retirement ceremony, graduation award, birthday party. Nah, ini yang paling sering, pesta ulang tahun. Pasti mungkin kalian pun pernah membuat birthday party, atau ya mungkin di kita sering kita temukan tasyakuran, seperti itu mungkin hampir sama. Kalau kesannya party itu terlalu hedon, terlalu kebarat-baratan, ya kita dengan kearifan lokal kita ganti menjadi tasyakuran. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk dicerna. Itu secara garis besarnya. Ini definisi dari invitation letter. Ada dua jenis ya. Yang kedua ada dua jenis invitation letter. Yang pertama adalah formal, yang berikutnya informal. Formal invitation letter in an official content. This invitation letter has standard format we must use when making a formal invitation letter, as for example formal invitation letter such as wedding invitation, graduation, lalu many types. Jadi formal ini lebih kepada acara yang official content, jadi mungkin lebih resmi, lebih formal. Ini yang sifatnya formal. Ada juga yang informal atau invitation letter. Tidak seperti yang formal invitation letter. Kalau yang informal sifatnya lebih santai, sifatnya lebih friendly, jadi tidak terpaku dengan kata-kata yang baku. Kata-kata bisa lebih fleksibel, kata-kata bisa lebih menyesuaikan. Biasanya untuk pesta ulang tahun atau makan malam ataupun hal-hal lain seperti mungkin tasyakuran mendapatkan sesuatu, misalnya juara kelas. Nah, itu sifatnya bisa lebih fleksibel. Invitation letter structure. Susunannya seperti apa sih? Nah, yang pertama invite. Nah, jadi siapa yang mau kita undang? Harus ada yang kita mau kita undang. Yang berikutnya konten. Biasanya ada hal-hal yang diperhatikan, antara lain occasion is invite made for. Jadi untuk apa undangan itu dibuat? Apakah untuk makan malam, untuk wedding, atau untuk apa, itu harus jelas. Yang berikutnya date or day. Jadi hari, tanggal. Nah, juga penting. Jangan sampai undangannya itu sudah berlalu kita baru ngirim, atau masih 2 tahun lagi kita baru ngirim, itu juga tidak bagus juga. Time. Nah, spesifik. Kapan sih waktunya? Spesifikasi. Jadi waktunya biar lebih spesifik, biar tidak, apalagi misalnya untuk acara di gedung ya, seperti di hotel atau di ballroom, biasanya ada spare waktunya, bisa 2 atau 3 jam biasanya. Nah, yang berikutnya adalah tempat. Ini harus jelas. Jangan sampai nanti ketika kamu membuat suatu event, undangannya tidak jelas tempatnya di mana. Akhirnya yang datang pun mencari-cari. Ya mungkin sekarang bisa dibantu dengan Google Map dan sejenisnya. Terus yang berikutnya, siapa yang mengundang? Nah, baru jelas yang mengundang siapa. Jadi ini strukturnya, ini bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah undangan. Ini contoh. Ini ada undangan, ini sifatnya undangan formal. Ini ada undangan dari FIFA. FIFA itu organisasi sepak bola dunia. Ini ada di sini
ditujukannya, nah ini ditujukannya kepada Iraq Football Association, jadi kepada asosiasi sepak bola Irak. Ini ada yang ditujunya siapa. Oke, ini sudah saya analisa. Oke, tipenya dari undangan ini adalah formal. Jadi ini undangan resmi ya. Ini undangan resmi, undangan merupakan bahasa yang resmi, struktur kata pun resmi. Tujuan, tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengundang Iraq Football Association untuk menghadiri pertemuan di kantor FIFA. Terus greetingnya ada, Dear Presiden, datanya ini tadi, saya maksud data. Nah ini ada jelas, ini tanggalnya, dari tanggal 15, 16, 17 Mei tahun 2018. Oke, waktunya tidak disampaikan, mungkin fleksibel, tapi tertuju pada tanggal 15 ini. Tempat, oke, tempat di kantor FIFA di Zurich. Nah, tertanda siapa yang buat tanda. Nah, ini contoh dari surat formal seperti ini, di mana bahasa yang digunakan lebih baku dibandingkan bahasa dalam surat yang informal. Oke, anak-anakku, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kembali saya ingatkan, di rumah saja apabila memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul mendesak untuk keluar rumah. Kurangi aktivitas di luar rumah. Tetap dalam rumah, stay healthy, jaga kesehatan kalian, selalu utamakan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.